Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penikmat channel Jeruji Sejarah. Sekarang kita berada di area Tugu Ketenangan Jiwa. Ya Mas Jovi ya? Ya, ini Tugu Mas? Ketenangan Jiwa. Tugu Ketenangan Jiwa itu dulunya peninggalan Jepang untuk mengenang para pahlawannya Jepang dan pertempuran 5 hari Semarang. Ini ketenangan jiwa ini tulisannya Jikonohi dalam bahasa Jepang, yaitu ketenangan jiwa. Kurang lebih ada 150 orang serta para karyawan sipil meninggal di sini saat ingin kembali ke Jepang, sehingga dibuat monumen ini sebagai kenang-kenangan peninggalan Jepang. Jadi seperti itu, dan di sini masih ada keterkaitan dengan di mana Mas? Tugu Peluru, yaitu di Tegal Kangkung tepatnya, yang kita sudah lakukan mediasi di sana. Ya. Kemudian berlanjut di sini, dan di sini juga di lokasi banjir kanal yang dahulu dibuat lalu lalang kapal-kapal asing dari Belanda, dari Jepang, dari orang-orang dari luar negeri ya di sini, teman-teman. Mungkin kalau mau melihat juga bisa, ini lokasinya. Jadi ketika dulu para orang-orang sipil Jepang ingin kembali di negerinya sana, kangen dengan sanak keluarganya, tiba-tiba menjadi korban pertarungan 5 hari di Semarang, peperangan yang seperti itu. Nanti kita kulas di sini dulu riwayatnya seperti apa, bagaimana para pejuang bangsa kita untuk mempertahankan tanah air kita ini. Kita kulas, nanti kita kuak, mudah-mudahan bisa memberi semangat kita untuk tetap cinta kepada Indonesia. Jadi itu Mas Jovi ya. Dan jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Oke? Gimana nih Tat suasana di sini? Ini suasananya sangat gelap sekali, sangat gelap sekali. Ini samping sini adalah apa? Laut. Sungai, apa namanya? Muara ya. Muara. Muara. Yang sebelah sana sudah tambak-tambak. Ini gelap sekali, tidak ada apapun kecuali kita. Para penonton Jeruji Sejarah, ini adalah monumen ketenangan jiwa dengan bahasa Jepangnya Jikonohi yang menghadap langsung ke Tokyo, Jepang, bagian utara di sana. Yuk, ikutin saya. Nah, di sini bagian depan monumen ketenangan jiwa sebagai peninggalan Jepang terhadap perlawanan Indonesia, ya lebih tepatnya Semarang, pada pertempuran 5 hari Semarang. Oke. Untuk selanjutnya ke mediumisasi sama Mas Adit dan tim Jeruji Sejarah. Kepada penikmat channel Jeruji Sejarah, sebelum kita melakukan mediumisasi, kita tadi sudah melakukan apa istilahnya Mas, melihat masa lampau di sini yang terjadi seperti apa, kegiatannya seperti apa. Tadi sudah istilahnya diterawang oleh Mas Adit. Monggo Mas Adit dijelaskan tadi ya, apa yang dilihat di sini. Siap Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat malam sobat Jeruji Sejarah. Ini dulu banyak sekali kapal-kapal yang terletak di sebelah sana, teman-teman. Ini sebagai lalu lintas perdagangan di zaman dahulu, di zaman Jepang. Lalu di sini itu dulu banyak sekali orang-orang yang sedang berlalang atau nelayan-nelayan di sini juga banyak. Ya itu. Kemudian apa? Muaranya memang selebar ini apa masih lebar lagi Mas? Dulu sebenarnya itu muaranya enggak segini Ustadz. Itu masih lebar. Masih lebar lagi.
Mungkin karena faktor zaman jadinya semakin semakin mensiur. sempit. Ya, ini dulu besar sekali. Berarti kapal-kapalnya sekitar sebesar apa dulu kira-kira? Dulu kapalnya itu bukan kapal yang kecil teman-teman, itu kayak kapal besar-besar. Juga kapal isinya kayak rempah-rempah, terus kapal perdagangan di situ semua. Berarti untuk muat barang-barang. Ya, muat-muat barang. Ada berkaitan dengan Tugu ini, Mas. Kalau sesuai terawangan Anda, Ya, ini dulu tugunya diperingati atau dibuat sebagai peringatan untuk mengenang ya. mengenang pertempuran 5 hari Semarang, teman-teman. Yang Nah, korban ya. dari Jepang itu ya, Mas Ya, ya. ini korbannya kalau nggak salah itu dulu 150 orang. Itu Jepang, dan ada yang orang Indonesia asli tapi sekitar 20 orang. Ini korbannya berarti korban salah sasaran atau gimana ya, Mas? Ini kalau yang meninggal Jepang yang saya lihat itu dulu di zaman Jepang, zaman pertempuran itu 150 orang itu merupakan pegawai di daerah sini. Lalu pulang ke arah Jatingaleh dan dicegat oleh pemuda-pemuda Semarang. Itu teman-teman, kalau saya lihat dulu. Ya, begitu Ustadz. Iya. Mas Adit, Ya, selain lihat kapal-kapal lagi perdagangan internasional, Mas Adit lihat apa lagi yang sebelumnya dibuat monumen ini? dulu di sini kayak pasar teman-teman. Kalau sebelum ini kan ini sini jadinya kayak ada pasar gitu teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang saling jual beli di sini. Itu yang saya lihat. Kayak Seperti- ikan-ikan juga Iya. banyak ya, Mas ya. Rempah-rempah juga Banyak. dijual di sini ya? Ya, tapi rempah-rempah nggak dijual mas. Rempah-rempah Itu cuma diangkut langsung di Diangkut kapal. langsung ya, Ya, untuk dibawa ke Jepang. Belanda ya. Belanda, Belanda. Jepang. Kasihan ya bangsa kita dulu Iya. ya. Cuma Kasihan dibuat. sekali. Masya Allah, inilah teman-teman, agar kita semakin cinta kepada bangsa kita ini, kita tampilkan channel Jeruji Sejarah untuk membangkitkan gairah kebangsaan bangsa Indonesia. Oke, gimana Mas Adit, kira-kira yang dijelaskan sudah cukup? Ya, Dilanjut. tapi suasana di sini Gimana kan Mas karena suasana? dekat laut, jadi suasananya jadi berbeda. Ini kalau saya lihat serem-serem teman-teman. Ada Nggak kayak yang di darat-darat. hal-hal lain apa? Iya, yang tuh ada dilihat, Mas? siluman-siluman kayak banteng gitu, seninya berdarah. Juga ada Sekitar sini. banyak. Ya, di sebelah sana dekat pohon itu juga ada. Apa mau dilihat kan ini teman-teman? Ya di sebelah sana Ustadz, sebelah pohon persis. Oh itu Itu lagi duduk teman-teman. Nah itu kan ada pohon teman-teman. Mungkin yang bisa Perlu- lihat bisa dilihat. Ya Apa mungkin perlu orang di- yang bisa melihat, yang menonton channel Jeruji Sejarah bisa dilihat teman-teman Di pohon itu pohon Kira-kira ekspresinya gimana? Suka enggak dengan kedatangan kita? ini. Karena itu nggak suka sebenarnya Enggak Ustadz. suka. Soalnya kedatangan kita di sini dianggap mengganggu oleh Oh, mereka. yang mengganggu. Ya. Padahal kita enggak mengganggu Padahal ya. kita nggak mengganggu, kita hanya ingin menguak sejarah. Sejarah. yang terpendam oleh tahun ke tahun. Apalagi Mas Adit ini yang mau dijelaskan? Ya sudah cukup Ustadz. Nah, sudah Ustadz cukup saya ya. bisa jelaskan. Inilah teman-teman, kita sampai di sini juga karena juga atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan sehingga bisa sampai di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi keniatan kita menguak sejarah-sejarah yang sudah lampau, mudah-mudahan mendapatkan izin dari Allah Amin. Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Oke. Gimana Mas Adit? Lanjut? Sudah Ustadz. Oke, siap. Baik. Ya, terima kasih pada penikmat channel Jeruji Sejarah. Kita akan melakukan acara mediumisasi, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Selamat sampai nanti kita pulang kembali ke rumah. Oke. Monggo Mas Adit. Ya. Tanaka Wagashima. Selamat malam. Paham bahasa kami? Paham bahasa kami. Iruka Swairi. Okunaku Aiwatama.
Ini militer apa dengan rakyat sipil? Tani mana sino, ikan sino, Japan itu. Mas Syafi, silakan tanya-tanya, paham nggak ini bahasa Jepangnya ini? Waduh, kurang paham saya. Gimana? Bisa cerita mungkin dalam bahasa Jepang dulunya seperti apa? Usai itu na owai kina imana. Iwa itu na kaisa no kina. Kini kano iwa kina. Iwa ita. Ini dulunya dermaga betul? Apa enggak? Ai. Oh betul ya. Buat lalu lalang kapal-kapal dari luar negeri ya. Ai. Usianya berapa usianya ini Anda? Tono kuma aitana. Tonokoma Aitana. Wah, nggak tahu saya. Ayo Mas Sofi, silakan Apa? tanya. Yang Tono kana iwa kita mah. Tanai aiwata nih. Dulu apa tinggalnya di mana Anda di sini? Jatingalah. Oh di Jatingaleh. Jatingaleh itu sebelah mana kalau Anda tuh jalannya apakah seperti ini dulu jalannya? Apa bagus atau gimana? Suai kona komande. Kono tamana aitana. Dirubah jadi bahasa Indonesia. Tek. Ada apa kalian? Rame-rame di sini. Ya kita mau apa? Pengen tahu sejarah apa ini? Riwayat Anda ketika hidup di Indonesia itu seperti apa dulunya? Apakah Anda benar salah satu korban daripada pertempuran 5 hari di Semarang? Ya, Bisa diceritakan? perkenalkan dulu. Iya. Nama Anda Nama siapa? Iya. Futon Tainaka. Hutan Tuan Tainaka. Tainaka ya. Silakan kalau mau bercerita dari Anda belum awal. perkenalan. Oh, nama saya Abbas. Abbas. Iya. Nama saya Aska. Aska. Iya. Ingin bertanya apa? Kita ingin menguak sejarah bagaimana terjadinya Anda menjadi korban, bagaimana kegiatan Anda sehari-hari, bagaimana Anda orang Jepang kok bisa sampai ke Indonesia. Ini ceritanya dulu seperti apa? Ingin mencari apa? Ingin mengambil apa? Kan gitu. Saya dari dulu sebenarnya dari Jepang ke sini memang diajak oleh jenderal Jenderal Jepang sana. untuk menjajah bangsa Indonesia. Terus? Menerima ajakan, saya terima ajakan itu. Lalu saya ditempatkan di Semarang. Di daerah mana Anda bertempat tinggal? Di dekat daerah sini. Sana. Dulu namanya Tidak jauh apa? dari sini. Dulu namanya apa? Dulu itu seperti posko. Posko. Posko Toinaka. Itu namanya dulu. Kalau di Indonesia namanya apa? Itu tempat. Bukan nama jalan. Enggak, kalau nama daerahnya daerah apa? Sekarang. Kalau sekarang Iya. di daerah Banjir Kanal. Oh, Banjir Kanal. Ini juga sampaikan jurusan daripada Banjir Kanal ini. Iya. Karena ini dulu Mm-mm. jadi perdagangan internasional. Lalu lalang kapal, pesiar, kapal isi barang, kapal semuanya lewat di sini. Lewatnya sini ya. Iya. Itu Sekarang jadi sempit. Kalau dulu itu lebar sekali. Sangat luas sekali ya. Iya. Itu sempit karena apa? Mungkin Tahun, karena faktor tahun ke tahun. Oh, gitu. Semakin Ya, menyempit, jadi menyempit, menyempit. menyempit. Berarti sangat luas sekali ya. Ya, Bentuk kapal-kapalnya mungkin bisa luas digambarnya sekali. dulu seperti apa bentuk kapalnya? seperti ya sama seperti kapal sekarang, cuma dari dulu terbuat dari kayu. Oh, dulu terbuat dari Masih kayu. banyak-banyak dari kayu. Terus untuk bahan bakarnya masih pakai batu bara. Ya, Hmm, masih pakai batu. Dulu Anda cari batu bara kayak gitu dari mana itu? Dari Itu negara? sudah ada bagiannya sendiri. Oh, Anda bagian apa kalau di Indonesia? Bagiannya apa? Saya hanya menjaga tempat-tempat di daerah pesisir sini. tentara berarti. Ya, Mas Sofi mungkin mau tanya? Yang ini kan dulu kan tempat perdagangan internasional ya. Selain tempat berdagang, ini mungkin ada lalu lalang tentara dari Jepang ke sini apa gimana? ada.
pengiriman pasukan dari Pengiriman sana. pasukan. Oh. Lebih tepatnya bukan pengiriman pasukan. Pengiriman pasok makanan untuk pasukan. Oh Hmm. gitu. Berarti yang dikasih makan tuh cuman Jepang. Ya. Dikasih. Yang jadi tujuan utama, kenapa kok senang dengan bangsa Indonesia, itu tujuannya apa? Ya, seperti biasanya orang-orang rata-rata menyebutnya Indonesia akan kaya dengan sumber dayanya. Sumber alamnya itu Sumber luar alam biasa. itu yang disukai oleh Bangsa-bangsa lain, negara-negara ya. lain. Terutama Bahkan Portugis, Belanda pun kan juga pernah ke sini kan. iya betul. Menjajah. Terutama rempah-rempahnya ya. Ya, Hmm. itu di Jepang. Anda Belanda kesini tidak dengan- ada rempah-rempah. Adanya apa kalau di Jepang itu? Jarang rempah-rempah. Jarang. Tidak ada. Tidak ada Bahkan sama tidak sekali. Coba ceritakan dulu kisah Anda di sini, terus terjadi pertempuran itu seperti apa? Perjalanannya. Kalau pertempuran yang 5 hari di Semarang, Mm-mm. usia saya waktu itu sudah 50. Oh sudah tua berarti termasuk tua. ya. Mm-mm. Itu saya di sini waktu meninggalnya saya Mm-mm. dari pabrik Iya. Pabriknya di mana? di daerah sana. Mana itu? Kalau sekarang namanya daerah apa? Daerah sini dekat. Saya lupa Oh lupa. daerah sini. Terus Itu saya mengantar anak saya. pakai apa? Jalan kaki apa pakai sepeda motor pas Dulu bawa jalan ontel? kaki. Oh jalan kaki. Jalan kaki. Ya terus. Waktu saya jalan kaki, saya sampai ke Tugu Muda. Mm-mm. Muda. Waktu pulang, saya naik ke arah Jatingaleh. Ya. Saya sebenarnya tidak tahu, karena saya orang Jepang. Saya merasa aman-aman saja, Iya. Pada waktu itu. Tidak ada kaitannya Tidak dengan ada Belanda kaitannya. kan gitu. Terus. karena itu aman-aman saja. Mm-mm. Lalu, oleh pemuda dari Semarang atau pemuda Indonesia, Mm-mm. saya dibunuh di Jatingaleh. Dengan cara apa dibunuhnya? Kalau di pertempuran 5 hari kan Pemburu jin. Semarang sudah modern. Oh sudah modern ya. Ya, Terus bambu runcing, tapi sudah dimotif-motif. sudah bagus ya bentuknya ya. Sudah bagus. Iya ya. Ada tombak atau panah bagian sini. Mm-mm. Terus. Lalu saya dan anak saya terbunuh Mm-mm. oleh pemuda, dikirimkan ke sini. Pemuda Semarang saya dikirim ke sini. Mm-mm. Itu. Cuma itu ceritanya. Ya, itu total yang dibunuh 150. Kalau saya ingat dan kalau saya tahu informasi tentang itu dulu karena sekutu menyuruh Jepang Mm-mm. tidak ingin menyerahkan persenjataannya ke Indonesia. Gimana? Sekutu Ya. menyuruh Jepang Mm-mm. untuk tidak menyerahkan persenjataannya ke Indonesia. Oh gitu. Berarti bangsa Jepang ingin memberi senjata kepada bangsa Indonesia, Ya, tetapi tidak bangsa dibolehkan. Belanda tidak diperbolehkan. Ya. Oh gitu. Itu yang membuat para pemuda Indonesia, khususnya pemuda Semarang, Mm. marah. Mm-mm. Iyalah, wong kita kan butuh senjata untuk melawan perang. penjajah. Ya, Kan kita juga pengen merdeka. itu kan Anda. Iya. Kalau saya kan bukan dari sini. Mm-mm. Jadi Anda sudah menikmati luar biasa bagaimana kekayaan bangsa Indonesia ini ya. Ya, sudah. Jadi wajar bagi kami untuk membela diri agar Anda pergi, ya toh? Perlawanan. Itu kan sudah Ya, itu sebuah menurut Anda. sudah sebuah kewajaran, ya toh? Kita juga ingin menikmati hasil bumi kita kan gitu. Memang sengaja monumen ini dibuat Mm-mm. menuju ke arah Jepang. Oh ini. timur ya. Iya, Tokyo. Tokyo. Oh ini ke arah Tokyo memang. Ini kaitannya dengan Anda berarti korban Ya, peperangan 5 hari ya. Kalau di sini itu ada yang apa? korban bukan cuma veteran tentara Jepang, Hmm, tapi warga-warga Jepang pun juga ikut korban. Bahkan warga Indonesia pun juga. juga semuanya juga Ya. jadi korban. Indonesia juga jadi korban. Karena Indonesia itu Anda bukan juga. bukan Hmm. dibunuh oleh bangsa Jepang, Hmm. bukan dibunuh oleh bangsa Indonesia, tapi dibunuh oleh bangsa Jepang. Hmm. Ditawan di sini. Ditawan di Semuanya sini. ditawan di sini. Di sini
dulu memangnya ada tempat penjara gitu di sini? Ada Di mana? Sebelah mana? di belakang saya. Oh, ini dulunya. Tepatnya bukan penjara, tapi Apa? tawanan. Tawanan. Jadi berbeda penjara dan tawanan. Oh, tawanan. Kalau penjara ada tempatnya, ada jerujinya. Kalau di sini ditawan gitu biasa di tempat luas biasa. Ditodong Gitu. senjata. Kalau Indonesia, Kemudian yang ditawan apa cuma bangsa Jepang tok? tidak. Apa Indonesia. bangsa yang ditawan oleh Belanda tadi? Ya, Kemudian berkaitan dengan yang di penjara apa itu Bulu itu? Bulu Itu termasuk orang-orang Anda? ya itu penjara. Itu baru namanya penjara. Apakah termasuk yang 150 itu? Ya, termasuk. Di sini kan tidak mungkin 150 kumpul di sini. Ya kan? Ya, ya. Dibagi jadi di sana. Kemudian, Itu setahu saya. berarti Umur banyak. 50 ya, sering lupa. Jadi teman-teman Anda katanya kan yang di penjara Bulu itu kan sampai menulis di dinding-dinding dengan darah mereka itu. Iya. Itu apa betul? Benar. Kalau boleh tahu tuh tulisannya apa ya? Saya tidak begitu tahu. Ya, itu sepertinya tulisannya Kemerdekaan Indonesia. ya, Indonesia ingin kemerdekaan. Jadi mereka mensupport gitu ya. Ya. Terus apalagi yang bisa diberikan informasi sama penonton-penonton di rumah tentang monumen ini yang mungkin belum banyak orang tahu? Nah, saya tidak memberikan informasi. Anda bertanya, saya tidak jawab. Oh, begitu. Jadi kedudukan Anda dulu jadi apa di sini? Saya tentara biasa. Tentara biasa ya? Tidak ada pangkat. Oh, tidak ada Saya pangkat. cuma Jenderalnya dulu tentara nama apa? penjagaan wilayah. Dulunya Anda berangkat ke Indonesia usia berapa? 20. 20. Saya menikah dengan orang Indonesia. Enak ya. Cantik orangnya. Ya, kalau menurut saya itu cantik. Oh, cantik. Orang mana? Oh, daerah sana. Berarti Ratih Anda Ayu namanya. Oh, Ratih Ayu. Berarti Anda di Indonesia itu sekitar 30 tahun ya? Ya. Lalu saya punya anak satu. Anak satu tok. Ya, laki-laki Cakrabuana. Sakrabuana. Oh, nama Indonesia ya? Ya, karena istri yang ingin anak. Oh, gitu. Yang ingin nama Indonesia. Ya, ya, ya. Anda berangkat ke Indonesia ini dengan berapa orang? Sama jenderalnya tadi kan Seingat diajak. saya. Berapa rombongan itu? Satu rombongan itu Seingat berapa saya orang? 3 kapal. 3 kapal. 3 kapal, 1 kapal 75 orang. Satu kapal berarti Sudah sama nahkoda, sama pelayan-pelayannya. Berarti tentaranya sekitar 50. Karena Jepang Indonesia, itu Jepang ke Indonesia itu dulu jauh sekali. berapa Tidak mungkin tentara-tentara yang berangkat. berapa bulan dulu perjalanan dari Jepang ke Indonesia? Karena saya menikmati perjalanan, saya tidak menghitung. Oh, pokoknya asik gitu aja ya. Juga sering istirahat di dermaga. Oh, kayak gitu ya. Mas Sofi, kalau mau tanya-tanya lagi silahkan. Oke, mungkin ada jasad-jasad atau para penggerak-penggerak pertempuran 5 hari Semarang yang Banyak di sini banyak. Di sini dikuburkan di sini. Iya. Tepatnya bukan dikubur, Lihat apa? dibuang ke laut. Oh, dibuang ke laut. Yang buang ya Belanda itu ya. Ya, Jepang ada yang buang. Kemudian Belanda setelah terjadinya tragedi tersebut, apa yang mereka lakukan? Apa pulang ke bangsa mereka atau tetap bertahan di sini? Saya sudah meninggal waktu itu. Oh, sudah Kalau meninggal. seingat saya Mm-mm. masih di sini. Masih di sini. Masih di Indonesia, Belanda. Oh, ya. Berarti ini Beberapa, ya. Karena Belanda itu dulu ada yang berkhianat dengan pemerintah Belanda. karena apa? Mereka berkhianat karena apa? Karena merasa kasihan dengan Indonesia. Sudah terjajah. Itu Belanda. Kalau Jepang tidak ada kasihan dengan Indonesia. Iya, memang itu sudah terkenal loh. Anda Iya. Jepang menjajahkan 3,5 tahun Iya. ya, tapi Saya, kelaparan di Indonesia itu luar biasa itu. ya, Ya saya sudah, sendiri juga membunuh orang sudah 3 kali. ya makanya Anda dibunuh ya. Iya. Dan itu sudah harus terima Anda ya toh.
Terima enggak? Tidak terima. Lo kenapa enggak terima? Wong Anda juga membunuh orang. Gitu? Kalau seandainya saja saya bisa melawan, saya lawan. Tidak bisa melawan ya, karena sudah tua Ya, ya. faktor usia. Ya udah harus rela. Mungkin takdir dari Tuhan kan. Tapi memang saya usianya salut dengan segitu. pemuda waktu membunuh saya. Anak saya juga tidak ikut dibunuh, diserahkan kepada ibunya. Katanya tadi terbunuh. Enggak. Berarti diserahkan pada ibunya ya. Yang dibunuh cuma Anda ya. Ya, dibunuh cuma saya. Oke. Ya sudah, ini kayaknya udah cukup ini. Kita mau manggil yang orang-orang yang ada di dalam penjara, mungkin lebih asik mungkin ceritanya. Ya, silakan. Nah, karena Anda kan tidak tahu ya, Anda jadi Tidak korban tahu. di jalan ya. Ya, karena saya korban di jalan Iya. pada waktu itu. Ya udah, terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang sudah diberikan. Silahkan Anda keluar dari raga ini, oke? Terima kasih. Ya. Arigato. Ya, kepada penikmat channel Jeruji Sejarah, kita akan melanjut mediumisasi yang selanjutnya, yaitu korban Jepang yang di dalam penjara. Gitu ya. Ya, Kita mulai, kita doa mudah-mudahan lancar. Amin. doa dulu teman-teman. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum. Muka. Bahasanya yang jelas dikit. Kata muka ikirana. Anda yang disiksa di dalam penjara ya? Kue na tahu ikanu. Agawa to nasina. Tadashi aku matu. Anda dulu ingin pulang ke negeri Anda. Anda rindu dengan keluarga di sana. Aku muta. Kore nama. Hiwaikina. Kajina matena. Kitewani hiwawi. Dulu Anda sempat datang ke sini, ya. Kemudian dicegat sama orang-orang Belanda ya. Berapa korban yang ada di sini? 150 betul. Itu tujuannya pengen apa? Ketika ingin pulang ke negeri Anda. Kasuna. Waitama. Hokuna wa. Ya, baik. Anda kalau boleh tahu meninggal kenapa ya? Gimana Prosesnya ditembak, ditembak? ditusuk. Ditusuk sama siapa ditusuknya? Indonesia. Saat mau di penjara apa gimana? Kota Wada. Oh, ditawan di sana ya, di daerah Bulu sana, betul? Penjara Bulu. Penjara Bulu. Oke. Berapa keluarga Anda di sini? 2, 3. Sama istri Anda juga? Tidak, kakak, adik gitu? Wah. Bukan. Kona wanitanya. Iwaimi kita koni. Kusbusukuna. Hakinu kita nemutu. Aiwana. Anda kesini tujuannya untuk apa? Menjajah atau apa? Untuk menjajah. Tidak, untuk apa? Untuk apa? Ngambil rempah-rempah, berdagang. Berdagang. Apa keuntungan untuk bangsa Indonesia? Anda beri apa? Tidak ada. Torokano ikacuna. Inaika kita guna. Berarti cuma Anda manfaatkan gitu tok ya. Terus hasil buminya Anda bawa ke sana, orang Indonesia tidak dikasih apa-apa gitu ya. Berubah jadi bahasa Indonesia aja ya. Oke, biar orang-orang ini tahu, orang-orang tahu bagaimana kisahnya dulu. Oke. Dibicarakan. Nanti minta tolong diceritakan kehidupan Anda ketika di penjara gitu ya.
mungkin Yang menjara orang-orang Belanda toh? Ya, oke, berubah menjadi bahasa Indonesia. Jelek. Silakan. posisi meninggal Anda terakhir di mana? Tadi sana saya meninggal di penjara. Di Bulu. Ya, di Bulu. Itu meninggal dibunuh apa kelaparan tadi kan? Ya, saya meninggal ditancap, ditusuk di penjara. Kalau boleh tahu meninggal umur berapa? Saya meninggal umur 35. 35 tahun. Berarti masih muda ya? Ya, Itu kalau umur 35 tahun itu tergolong tentara muda atau sudah? saya bukan tentara. Ada warga sipil loh. Iya, Hmm, saya hanya pedagang. oh, pedagang biasa. Saya berjualan. Jualan apa dulu Anda di sini? Saya berjualan sayur. Sayur mayur. Dari itu sayurnya dari mana? Dari Indonesia sendiri. Oh, berarti Anda pergi ke sini jual sayur orang-orang Indonesia, tapi orang Indonesia nggak dikasih apa-apa. Kasihan men orang Indonesia. Ya, Kayak Anda seperti itu, kasihan nggak sama orang-orang Indonesia? tidak. Karena saya juga butuh makan. Oh gitu ya. Berarti orang Indonesia cuma dimanfaatkan, suruh nanam gitu ya. Yang nanam orang Indonesia juga. Kalau waktu itu, ya. Yang nanam orang Indonesia, tetapi Tapi Anda itu bukan sekeras penjajahan. Karena saya itu masih setelah pertempuran 5 hari itu sudah melakukan gencatan senjata. Jadi tidak keras. tidak keras. Kalau boleh tahu nama Anda siapa ya? Nama Anda Samada. Samada, Tuan Samada gitu. Ya, Sosok Anda pakai baju apa? Pakai baju ala Jepang atau sudah pakai baju-baju modern? ya, saya pakai baju Jepang. Oh, Jepang, ala Jepang gitu ya. Yang di sini dikuncir itu dikit gitu. Tidak. Apa Anda? Itu hanya untuk festival Oh, itu hanya festival. dengan upacara-upacara. Anda dikirim dari Jepang ke Indonesia perintah atau kemauan sendiri tadi berdagang? Karena Jepang menduduki Indonesia, jadi otomatis warga Jepang Bebas bolehkan, itu. bebas kalau masuk Indonesia. Anda kan orang Jepang, berarti mungkin tahu ya tentang monumen ketenangan jiwa ini, atau bahasa Jepangnya apa tadi? Kalau monumen ini, Ya. saya kurang tahu. Karena saya meninggal belum ada monumen ini. Tapi Anda bisa ya Membaca. baca tulisan Jepang ya? Bisa, Oke, boleh dibacakan belakang? saya bacakan. Ya, silakan. Ya, teman-teman ini mau dibaca. Lampu. Dari mana dulu mau baca? Biasanya kalau Jepang dari sini. Oke. Ditunjuk mungkin yang dibaca. Ya usah, saya baca saja. Tadachi no Koshiwa Muto. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, langsung di bahasa Indonesia aja. Monumen ketenangan jiwa dalam perintah Belanda dalam kemerdekaan Indonesia. Monumen ini dibentuk sebagai peringatan atas pertempuran 5 hari di Semarang, dan monumen ini dibentuk untuk memperingati orang-orang yang meninggal berjumlah 150 orang kurang atau lebihnya. Itu intinya. Sudah, Oh, sudah. itu intinya. Kalau ini apa ini? Nama-nama orang atau apa ini? Bukan, Bukan, sama tadi ya. itu intinya. kata sambutan. Oh, itu kata sambutan. Kalau ini yang bawah ini, yang bawah ini. Ini juga ada tulisan ini. Ini dibentuknya kapan monumen ini? Berarti tanggal. Bentuk, ya. Kalau saya baca monumen ini dibentuk 10 Oktober 1998. Ya, Yang buat monumen ini tuh orang Indonesia atau ya saya sudah meninggal. Oh, sudah meninggal, tidak tahu ya. Saya tidak Ini kan tahu. berarti bangunan baru ya. Ya, Oke. Mau silakan duduk lagi. Nah, sekarang gini. Silahkan Anda kisahkan penderitaan Anda ketika di penjara. seperti halnya
orang-orang lainnya di penjara tidak dikasih makan. Padahal saya hanya warga sipil Jepang. Saya tidak tahu ada masalah apa. Saya tidak mengerti tentang militer. Bahkan saya pendidikan tidak seperti orang-orang lainnya. Karena saya hanya pedagang. Terus Lalu saya diambil dan dimasukkan penjara. sama orang Belanda. Ya, Anda tidak tahu salahannya apa, Anda tahu ya? tidak tahu. Berarti dimasukkan di penjara. Terus bagaimana kehidupan Anda di penjara itu? Seberapa tersiksanya? Ya, itu menyedihkan bagi saya. Karena setiap kita izin untuk buang air, Iya. ditendang kepala kita. Oh, Itu berarti sudah pasti. berarti setiap mau buang air itu tendang ya kepalanya. Dikasih makan pun sepiring untuk berlima, itu tidak dikasihkan tapi dilempar. Jadi banyak yang berjajaran. Itu makanannya apa itu dulu dikasihnya? Kalau dulu paling dari umbi-umbian dan sayur. Terus Tidak ada protein hewan, tidak ada. tidak ada ya. Dikasih. Terus yang lain apa lagi? Penderitaan saya itu saja. Cuma kalau saya sedih karena saya harus meninggalkan keluarga. Meratapi berarti ya. Kesedihannya itu karena meratapi, Iya. tidak ada. Kayak disiksa selain ditendang kepala, apalagi yang selain itu? Ancaman, intimidasi. Apa itu? Dulu penjaranya sangat kecil. Seberapa Tapi kalau boleh tahu? Diisi berapa orang? itu 30-an. Itu lebarnya berapa penjaranya? Nah, Kira-kira. kurang tahu. Kurang Itu tahu, kecil. tapi kecil tapi diisi Ya, orang tapi banyak. sebenarnya itu kalau untuk kabur bisa. Terus tidak? tapi Tapi ada kenapa? ancaman. Oh. Siapa yang kabur? Yang dicari bukan kita yang kabur, tapi keluarga. Oh, berarti orang yang di penjara itu yang dibunuh Ya. nanti ya. Orangnya kabur enggak masalah, tapi korbannya. Keluarganya. Oh, gitu. Anda berapa keluarga datang ke sini? 3 tadi. Ya, Itu apa saja? Bapak atau orang tua atau bagaimana? orang tua saya. Terus? Orang tua saya dulu juga meninggal. Orang tua saya seperti ayah saya itu tentara Jepang, Iya. itu meninggal di daerah Semarang, dibunuh oleh pemuda. Itu waktu saya umur 19. Kalau Anda yang membunuh siapa? Saya terbunuh karena niat saya ingin kabur. Iya. Tapi Ketahuan sama orang yang Belanda. jaga. Ya, Terus dibunuh sama dia. iya. Belanda tidak ada kompromi. Tapi kalau dipikir, Iya. tegas Jepang daripada Belanda. Tapi Anda kalah ya. Ya, Terus itu katanya kan ada orang-orang yang nulis di tembok-tembok itu pakai darah, itu apa benar? itu teman saya. Oh, namanya siapa? Itu namanya Shimoto. Shimoto namanya. Saya tidak kenal karena ibu itu berseberangan. Saya di sini, dia di sana. Itu rata-rata disiksanya seperti apa? Bentuk siksaannya kok sampai katanya kan melukiskan itu penderitaan yang sangat luar biasa. Ya, itu yang saya ceritakan, itu yang saya alami. Berarti sebenarnya siksaannya ya biasa-biasa saja gitu ya. Ya, Tapi- tidak biasa, Seperti tidak apa? manusiawi. Nah, makanya diceritakan itu biar kita tahu gitu loh. Ditendang kepala, Terus dipukul dengan bagian belakang senjata sebelah sini. Itu kalau yang kuat biasanya kan bagian sini kan vital. iya. Kalau yang kuat mungkin tidak pingsan, kalau yang tidak kuat pasti kan pingsan. Tidak sadarkan diri, lebih tepatnya tidak sadarkan diri. Itu penjaranya bawah tanah atau biasa saja itu penjara Ada yang bawah tanah, tapi saya yang di atas? yang penjara bawah tanah biasanya khusus Indonesia. Berarti beda gitu tempatnya. Beda. Ya, Anda yang bawah tanah Anda lebih di parah. penjara, Lebih parah. Anda di penjara itu berapa bulan atau berapa hari? Saya
tahun. 1 tahun ya. Mau melarikan diri langsung Ya. dibunuh sekalian. Karena saya dapat kabar Mm-mm. dari penjaga yang baik hati menurut saya. Mm-mm. Kalau ibu saya Iya. sudah meninggal pada waktu usia 36. Oh, Saya gitu. menerima kabar. Saya lalu izin dengan penjaga. Bahkan saya juga izin ditemani pun tidak apa-apa. Asalkan saya boleh melihat ibu saya untuk terakhir kali. Itu ya. Tapi tidak diperbolehkan, saya lari. Berarti Anda sangat dendam sekali sama orang-orang Belanda itu ya. Ya, Salah sasaran ya istilahnya ya. Nah, Anda dulu kok sampai bisa ketangkap itu seperti apa? Anda di rumah atau sedang berdagang. di sini, di lokasi ini? Iya. Berarti ini dulu pasar ya? Ya seperti pasar. Seperti pasar ya. Terus ditangkapi gitu tiba-tiba gitu. Ya, Belanda menyamar jadi pembeli. Oh gitu. 3 orang. Yang satu 2 menawar, Mm-mm. yang satu dari belakang. Oh gitu. Berarti kayak diculik gitu ya? Ya, Hmm. karena mungkin tahu saya keturunan Jepang. Dari wajah pun sudah berbeda. Iya. Bisa kelihatan ya orang Jepang. Mungkin soalnya di sini saya sendiri yang Jepang berdagang. Anda belum menikah? Belum. Usia 35 tahun itu belum menikah. Ya. Kenapa? Kan katanya orang Indonesia cantik-cantik. Tidak Masih Saya ingin cantikan orang sana. kerja merawat ibu saya ya. Ingin nyeneng ke orang tua gitu ya tujuannya ya. Ya, merawat ibu saya. Anda tujuannya menyenangkan, tapi bagi bangsa Indonesia kan menyusahkan. Itu kan menurut Anda. Iya, kan saya kan orang Indonesia. Anda orang asing tiba-tiba datang ke sini terus menjajah, terus hasil bumi kami diambil, itu kan sebuah penderitaan bagi kami. Tidak dikasih apa-apa ya toh. Biasa saja. Biasa aja itu kan menurut Anda ya toh. Terus cerita lain lagi, Saat teman Anda itu bagaimana itu sampai menderita batin seperti itu seperti apa? Sampai nulis Itu dengan darah. dipukul. Bagian sini. Agak sini. Ini kan Mm-mm. itu bos belum makan. Belum makan. Dia ingin kita makan. Berarti terus darahnya dibuat nulis di tembok gitu. Iya. Sini berdarah, sini berdarah. Lalu dilukis. Tapi katanya orang-orang Jepang mendukung kalau bangsa Indonesia merdeka. Iya. Itu. Kalau Indonesia merdeka kan otomatis Anda kan tidak leluasa lagi. Sebenarnya Indonesia itu orangnya baik sebenarnya. Iya, orangnya baik, Ramah. sopan, ramah. Sebenarnya. Ya, terus karena keramahannya itu terus dimanfaatkan gitu ya. Ya saya tidak tahu. Ya, terus gimana ceritanya? Tapi mungkin karena faktor Indonesia mengetahui kalau Jepang itu jahat, Belanda jahat karena menjajah. Tidak suka. Iyalah, Indonesia itu terkenal baik, pemaaf, pengasih itu yang Indonesia. pengasih, itu yang memiliki sifat pengasih. Hmm. Kalau tidak pengasih ya Sama aja. sama aja. Oh iya. Di daerah Anda juga seperti itu ya. Yang pengasih ya pengasih, yang jahat ya sama aja gitu ya. kalau boleh tahu, Anda kan di penjara selama 1 tahun ya, yang Iya. tadi bilang. Nah, itu 1 tahun itu diperlakukan tidak manusiawi itu setiap saat Nah, atau itu setiap hari sudah jadi makanan sehari-hari. mungkin di penjara tuh ada patroli berapa jam gitu atau gimana? Terlalu itu di sana menjaganya sering. Terlalu sering ya sehingga tidak leluasa ya Anda ya. Dipekerjakan enggak? Tidak. Berarti selama Hanya ditawan. berarti di dalam Ya. terus gitu ya. Tidak ada yang ada nggak pihak-pihak luar yang ingin membebaskan Anda gitu? Dari keponakan saya sebenarnya ada. Upaya-upaya gitu. Keponakan saya sebenarnya ingin membebaskan saya. Terus nggak bisa. Malah dibunuh
Ponakan Anda malah dibunuh sama orang Belanda itu. Orang Indonesia. Oh, dibunuh sama orang Indonesia. Waktu di tengah jalan. Ya karena sudah saking jengkelnya dengan bangsa-bangsa asing yang menjajah di sini. Waktu itu penjara di Semarang, kondisi dan keadaan kota Semarang juga masih memanas setelah pertempuran 5 hari itu. Setelah pertempuran 5 hari ya. Anda mengikuti enggak pertempuran itu? Tidak. Nggak tahu ya. Itu cuma Belanda sama pemuda-pemuda Semarang ya. Kalau boleh tahu di penjara selama 1 tahun itu punya teman atau gimana yang mungkin Anda kenal, apa jadi teman bicara atau Ya kalau teman semuanya teman. paling Anda kenal Karena siapa? dari negara saya sendiri kan. Situ orang Jepang semua yang di dalam. Apa ada orang Indonesia juga? Ada orang Indonesia juga. Yang terbunuh di sini berapa orang di lokasi ini? Saya kurang tahu. Kurang Yang tahu. 30. Kurang tahu. Tapi yang di penjara berapa orang? Di sana 30. Cuma 30. Yang orang Jepang ya? Ya. Yang orang Indonesia? Orang Indonesia tidak ada yang dibunuh. Tidak ada, tapi di penjara. Ya. Dibiarkan mati kelaparan. Kasihan ya. Kalau boleh tahu itu kan penjara bulu ya. Ya. Ya, penjara zaman penjajahan Semarang pertempuran 5 hari itu selain penjara bulu, penjara apa aja? Saya tidak tahu karena saya bukan orang militer. Oh, itu. Hanya Oke. berdagang. Ya. Berarti kalau berdagang harga sayuran tuh pada zaman itu berapa? Dulu pakai rupiah. Pasti murah banget ya. Kalau 3, 4, 50 rupiah. 50 rupiah. Jualannya apa aja sayurannya? Ya cuma sayur. Sayur singkong? Ya tidak. Tidak. Oke. Saya hanya dagang hijau-hijauan. Oke. Ya Kira-kira apa lagi yang mau dikisahkan? sudah. Anda berkeluh kesah, udah cukup ya. Tapi Anda pas awal masuk kok tadi kok nangis-nangis itu kenapa? Ya, karena saya meratapi ini setiap hari. Terus setiap hari Anda ratapi gitu. Kenapa? Kenapa sampai diratapi seperti itu? Kan yang sudah kan yang biar berlalu. Saya mati dengan kondisi Mengenaskan gitu. ya. Nah, kondisi Anda di alam sana itu seperti apa sekarang? Anda kan jadi koren ya berarti ya? Saya di sana saja. Masih di penjara itu. Masih di penjara? Saya tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Kan tidak pengen keluar-keluar gitu. Nah, Tapi bisa toh sebenarnya keluar-keluar. bisa. Lihat di sini saya dipanggil kan berarti bisa. Oh iya. Kan enak kalau Anda keluar-keluar bisa menikmati udara segar kan gitu. Kok Sudah Anda beda alam. Anda memilih di penjara saja? Sudah beda alam. Oh gitu. Oke. Di alam Anda sekarang di sini lagi ngapain? Pada mungkin ada yang apa gitu. Kalau Anda melihat di sini di sekitar ini Anda melihat seperti apa bentuknya? Dia Laut masih banyak mayat-mayat yang berjajar. Masih bentuk dermaga gitu masih. Masih ada banyak kapal-kapal gitu. Masih ada enggak? Kalau di alam sana enggak ada. Adanya apa di sini? Paling siluman seperti itu. Siluman. Terus apa lagi? Mayat-mayat zaman Mayat. dulu. Mayat paling dekat di mana di sini? Yang di belakang sini juga ada. Ada masih di situ. Masih. Yang Anda lihat. Oke. Dibiarkan begitu saja. Enggak ada yang ngopeni ya istilahnya. Apa ini apa? Merawat. Merawat ya, ada yang merawat. Enggak ada ya. Cuma dibiarkan mati bergeletaan gitu ya. Oke. Ya itu saja yang saya rasakan. Kalau Anda bertanya. Sudah. Berarti kan sudah cukup kalau hanya itu. Ya. Berarti informasi yang digali sudah cukup. Berarti saya persilahkan Anda keluar dari raga ini. Oke? Arigato.
Ya teman-teman, kita lanjut mediumisasi yang selanjutnya, karena di sini dulu adalah tempat perdagangan nasional, wirawiri lalu lalang kapal-kapal dari internasional. Kita akan memanggil pedagang dari Portugis. Nah, oke. Bismillah. Selamat malam. Aku troa tu. Siapa Ada namanya? tu nasino. Ini dari Portugis, betul? Kodrana. Portugisano, Spanyol. Portugis, kalau sekarang Portugal ya, betul ya? Anda dagang di sini tahun berapa? Edang mula. Datang mula. Oh ya. Usia Anda berapa? Risika. Oh ya. Selain berdagang, Anda di sini mungkin ikut kapal atau gimana sampai sini? Ai la portenuna. Iku abrasuna. Iya wanita. Iwada ikrana. Aita aisana. Berapa bulan perjalanan dari Portugal ke Indonesia sini? Lakor tuh udah Dulu namanya apa? Nusantara ya? Nusantara. Ya. Di sini negaranya sangat indah, sangat makmur, subur, betul. Kalau di negeri Anda seperti apa? Suasananya, musimnya? Aku itu baik tuh. Aku itu sikana. Anda dari Portugal, betul. Kenal nggak dengan Ronaldo itu, pemain bola? Belum lahir ya, Belum Ronaldo ada ya? ya? Belum ada. Oh, belum ada. Dulu kapal Anda ya juga terbuat dari kayu kayak gitu. Ya, jualan. Anda datang ke sini bawa dagangan apa kira-kira? Frastiatura. Visiatu. Vakuatu. Vakuatu. Apa itu? Udah, ini biar teman-teman paham semuanya. Penonton Kita rubah jadi bahasa Indonesia, oke? Rubah bahasa Indonesia. Crik. Ya, dengan Silakan. siapa? nama saya. Iya, keras lagi ngomongnya. Nama saya Ya, Estadio de Cruzela. Stadio de Cruzela. Rosella. Namanya bagus ya. Artinya apa itu kalau Indonesia? Ya, orang tua saya yang bernama itu. Oh gitu. Panggil saja Zaela. Zaila panggilannya. Saya pedagang di sini. Dulu dagangannya apa yang dibawa ke sini? Jualannya. Saya dagang rempah. Rempah kan dari Indonesia dibawa ke Saya sana. jual di sini. Jual Ngambil, ikan. oh ngambilnya di mana? Rempahnya dulu. Saya beli Mm-mm. dari petani. Oh beli dari petani. Indonesia. Pakainya apa uangnya? Mata uangnya itu apa? Dulu saya pakai koin. Koin emas atau perak atau koin emas? Perak. Pakai koin perak ya. Itu ada tulisan 1, 2 sampai. Jadi Oh. zaman dulu pakainya koin ya? Ya, Itu apa? Usia Anda berapa dulu datang ke Indonesia? saya sudah dari kecil diajarkan berdagang. Enggak, datangnya ke Indonesia itu loh. Dari Portugal Portugis ke sini usia berapa? 19, 19 tahun. 17, 18. ikut kapal. Ya. Enggak sekolah ketika usia itu. Oh, di sana saya tidak sekolah lagi. Udah lulus Saya ya tidak kalau usia? pendidikan. Oh, enggak pendidikan. Berarti Ya, memang dagang Saya dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua saya nyari untuk uang berdagang. ya. Cari uang. Kalau orang tua Anda kehidupan di sana juga berdagang juga. Berdagang. Berarti Anda kesini sendiri atau sama siapa? Saya ada di sini temani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berarti sendiri ya? Iya.
Berarti Anda ke sini sambil mendakwahkan agama Anda gitu ya? Tidak. Kalau Anda ada yang bertanya, itu lambang apa? oh gitu, kan pakai salib gitu ya. Tapi setahu Anda, orang Indonesia rata-rata menyembah apa dulu ketika Anda ke sini? Ya, yang Islam juga ada. Islam juga ada. Rata-rata dulu Hindu. Emangnya tahu nggak Anda agama saya apa? Tidak tahu. Tidak tahu toh. Tidak tahu. Rata-rata Islam sama Hindu ya. Tapi lebih banyak kan dominan mana dulu ketika era Anda? Kalau era Portugis, saya lebih banyak menjumpai Kristen. Kristen di Indonesia. Protestan. Oke. Apakah Anda bertanya ingin masuk ke agama saya? Enggak, saya enggak minat ya. Tidak minat. Iya. Silakan kalau ingin masuk. Kalau saya masuk pasti Anda seneng banget ya. Ya. Harus ada upacara pembaptisan. Itu biasanya apa? Ada makan-makan apa-apa itu kalau pembaptisan itu? Simbol-simbol apa? Itu simbol berdoa saja. Oh, berdoa saja sebagai bukti kalau sudah masuk gitu ya. Ya, biasanya di air Air suci gitu ya. Ya. Anda masuk ke Indonesia tahun berapa kalau boleh tahu? Saya 1500. 1500 berarti masih era kerajaan apa itu? Era kerajaan toh itu masih? Iya. Majapahit. Majapahit. Di era situ udah ada peperangan belum? Sudah. Itu kira-kira peperangan antara kerajaan mana atau apa? Gitu. Merebutkan apa? Ya, saya kurang tahu karena saya di sini tujuannya berdagang. Anda Kalau dulu pasukan menjara ya silakan. Anda dulu berdagang di sebelah mana kalau di sini? Di sebelah sana, bagian sana ini. Dekat. Dekat daerah sana itu. Tapi benar ya, setahu Anda ini dulunya Muara ini ndak Ini besar sekali. ndak sekecil ini ya? Besar. Ini Besar. besar sekali. Dulu ini ada nggak? Apa masih air? Dulu air masih di sini. Sampai sini. Besar. Menyempit per tahun gitu. Ya, Mungkin seperti itu ya. Kalau boleh tahu Anda meninggal karena apa? Mungkin ditembak atau gimana? Boleh cerita? Meninggalnya di mana? Di Indonesia atau di mana? Meninggalnya saya di Indonesia. Di sini. Karena apa? Meninggal biasa. Oh, meninggal di biasa. sini. Mungkin panggilan dari Tuhan Yesus. Oh gitu ya, dipanggil Sudah ya. memanggil saya. Sudah tidak pantas untuk hidup lagi mungkin. Ya. Atau gimana? Mungkin saya ingin menemui Tuhan Yesus. Oh gitu. Nah, sekarang kondisi Anda di sana seperti apa? Sudah bertemu belum dengan Tuhan Yesus? Belum. Lah kapan bertemunya nanti kira-kira? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi Anda masih berharap ingin bertemu. Iya, masih mencari. Kalau sudah mencari nanti gimana? Katanya kan kalau sudah meninggal kan langsung masuk surga gitu. Iya. Anda di surga di sana? Tidak juga. Tidak. Nah, di mana Anda? Saya tidak tahu di mana, tempatnya sangat sepi. Sendirian Hitam, Anda? gelap Hitam, gulita. gelap gulita. Enggak, berarti belum masuk surga ya? Belum. Kenapa Anda ketawa? Ya, enggak, saya memang murah senyum kayak gini dari Kalian dulu ya. Belum tahu kan ini selanjutnya seperti apa itu makanya tanya. Jangan mengejek Enggak, agama enggak. saya. Enggak, saya enggak mengejek. Toleransi lah. Kita saling menghargai kan, kita saling menghargai toh. Sama hidup, pernah hidup gitu kan. Silakan Mas Jovi tanya Di lagi. alam Anda mungkin sekarang lagi apa di sini yang dulunya tempat lalu lalang kapal atau gimana? Sudah sepi sekarang. Yang Anda lihat bagaimana sekarang nih di kawasan-kawasan ini? Terlalu banyak mayat yang sudah Menjajah ya? membangkai. Mengenaskan berarti. Ya, menjadi bangkai. Anda menikah dengan orang Indonesia atau orang Portugis sana? Saya menikah dengan orang Indonesia. Oh, Siapa itu namanya? spesialnya apa ya Indonesia itu sampai Anda Menikah. bisa seneng kesemsem sama orang Indonesia? Karena saya sudah lama tinggal, Mm-mm. ya
mau tidak mau saya juga tidak bisa kembali ke negara saya. Oh gitu. Nyaman di sini, enak di sini ya. Ya karena saya pekerjaannya berdagang di sini. Berdagang sini. Kira-kira nyaman mana Indonesia dengan Portugis ini? Karena kampung halaman saya sebenarnya nyaman di Portugis. Tapi harus bekerja di sini. Ya, Kalau di kampung halaman Anda seperti apa itu? Musimnya, kehidupannya. ya. Berdoa paling. Sering berdoa. Berdoa. Enggak untuk kegiatan sehari-harinya, pekerjaannya gitu. Berternak rata-rata ya, ayam kayak gitu. Sapi. Oh, sapi. Selain berkebun, berternak juga ya. Ya, berkebun. Ada nggak sana berkebun? Ada. Ada. Tapi buah-buahan. Oh, buah-buahan. Enggak ada sayur mayur, rempah enggak ada ya? Ya, sayur ada. Sayur. Tapi rempah enggak ada ya? Ada. Di Indonesia Rempah itu adanya Indonesia ya? Dari Indonesia dibeli oleh orang Portugis. Portugis membeli. Emang manfaatnya rempah itu apa yang Kalau di sana digunakan untuk apa rempah? Penyedap makanan. menghangat juga ya? Ya. Di sana jarang ada. Jarang ada ya di sana ya. Kalau dari Portugis yang dibawa ke sini apa? Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti Anda ke sini cuma membawa koin, terus belanja Ya. barang-barang sini Untuk dijual dijual lagi. di sini juga. Oh, gitu. Biasanya apa orang-orang Indonesia ini kebanyakan nanam apa yang ditanam itu? Rempah-rempahnya. Jahe. Yang kecil itu paling seperti polo-poloan. Gitu ya. Rata-rata jahe, polo, merica kayak gitu ya. Ya. Ketumbar mungkin gitu ya. Ubi, ketela, pohon. Kalau dulu makannya apa? Ubi-ubian atau sudah Saya makan nasi seadanya. Kadang ikan dengan ketela. Oh gitu. Dulu hasil ikannya masih melimpah ya? Dulu sangat banyak. Ikan apa yang paling jadi favoritnya dulu? Tuna di sini juga ada. Ikan tuna. tuna. Sayur mayurnya apa yang disukai? Kalau saya bayam. Sayur bayam. Wah, berarti kayak Popeye Anda. Besar Kuat. badannya. Saya kecil. Oh, kecil. Enggak, karena enggak kerawat, enggak keurus nih. Ya, saya sendirian di Hidup sini. di sini ya. Berarti Portugis cuma Anda tok, apa ada beberapa orang mungkin? Beberapa orang banyak. Kalau yang berdagang 3 sampai 5. Ada juga yang menjadi pengusaha kaya dulu di sini. Kalau Anda di sini termasuk kaya enggak? Tidak, Sederhana, biasa aja. saya miskin. Miskin. Berarti enggak terlalu sukses Anda berdagangnya di sini. Tidak. Tempat tinggal Anda Ini saya cuma mencari untuk makan saya. Untuk makan, Dan untuk istri. istri, anak. Punya anak berapa dulu? Belum punya anak. Meninggal tua apa muda? Saya meninggal muda. Muda. Menikah berapa tahun? Saya menikah di umur 25, 25, meninggalnya usia 28. 3 tahun tok. Wah, kasihan menan ya. Ya. Mungkin sudah dipanggil. Iya, sudah kangen Waktunya. sama Yesus ya. Ya. Mungkin Anda terlalu grantes pikirannya mungkin sehingga cepat mati. Nggak Terlalu tahu. baik. Nggak tahu karena miskin hidupnya, Ya, kepikiran terus sengsara, lebih baik mati aja ini. Gitu ya. Nggak tahu. Enggak tahu. mungkin Oke. ada apa yang ingin disampaikan gitu. Nggak ada apa-apa. Biasa aja ya. Ada pesan-pesan. Masih sepi dulu ya. Indonesia itu masih sepi apa sudah seramai ini? Sepi. Sekarang kan udah ramai luar biasa ya. Sepi dulu, sepi sekali. Sepi Cuma tapi masih jalan hasil kaki. hasil buminya melimpah. Ya, dulu sangat Orangnya banyak. sepi. Dulu sangat banyak sekali. Oke. Ikan pun dulu tidak dihargai. Bebas ya nyari Ya, ikan. tidak dihargai. Keseharian Anda tuh ngapain aja selain berdagang? Ya, paling di rumah. Sudah. Kalau di alam sana Anda tidak punya teman ngobrol, jagong, ngopi atau apa? Ya, nggak tahu saya. Tidak tahu. Gelap gulita. Gula-gulita tidak ada teman sama sekali. Nggak ada. Saya cari istri saya juga nggak ada. Nah, istri Anda belum meninggal mungkin. Namanya siapa? Apa sudah dinikahi orang lain mungkin? Namanya Sri.
Sri siapa? Sri Antasari. Sri Antasari. Cantik pasti orangnya. Cantik menurut saya. Menurut Anda ya. Dia mengajari saya bahasa Jawa sini. ya. Oke. Paling saya cuma bisa G. Anda bisa masuk di badan ini gimana prosesnya? Yang Anda masuk di badan ini gimana prosesnya? Tiba-tiba ada yang narik saya. Bentuknya apa yang narik? Seperti tangan. Tangan Nanti ada besar gitu. pusaran. Hmm. Pusaran putih. Ditarik. Saya ikut. Nah, kira-kira Anda ingin pindah nggak di tempat yang lebih nyaman, leluasa gitu? Terang mungkin. Saya menunggu panggilan Tuhan Yesus. Dan nyatanya nggak dipanggil-panggil gitu. Kamu mau kecerahan? Mau kecerahan nggak? Coba kamu lihat di atas, lebih cerah mana? Nah, Tidak, coba lihat ke lihatlah. atas. Lebih cerah di atas. Enakan mana? Enakan mana? Enakan di atas. Sama sebelumnya. Mau? Nggak usah. Saya masih nunggu Tuhan Yesus memanggil saya. Setia kamu? Ya, Bentuk kamu gimana? Bentuk kamu kerucut? Wujudnya. saya kurus. Nggak terawat. Pakaian seperti ini saja ya. Nggak ada makan di sana. Nggak dikasih makan, gelap tok Kalau kita gitu. di alam saya tidak ada. Nggak ada Tapi kalau makan. dulu saya makan di gereja. Kan berarti Anda di dunia itu susah. Di Ya, sana pun susah. iya. Nggak pengen Nggak pindah, usah. nggak usah. Saya Sudah yakin menunggu. gitu ya. Ya, yakin dengan Tuhan Yesus. Oh, Apa mau mencoba tidak? Nggak usah. nggak usah. Oke. Saya yakin dengan agama saya sendiri. Iya. Oke. Oh, berarti keyakinan Anda sangat Coba teguh. kamu lihat Tuhanmu di Yesus gimana? Nah, itu. Wujudnya di atas. Coba berarti. lihat di atas. Di atas apa yang dilihat? Kamu kan kangen. Terima kasih. Kamu ikut Tuhan kamu di atas ya. Mau ikut? Terang? Saya yang penting ikut Tuhan Yesus. Iya. Ya udah kamu tuh di atas. Dari atas tuh ditunggu. Ya udah, saya keluar sekarang. Oke, berarti terima kasih Informasinya. atas kehadirannya di sini. Terima kasih informasinya. Silahkan Anda mengikuti Tuhan Anda. Kan selama ini kan Anda menunggu berapa ratus tahun toh ini, Ya, sampai menunggu sekian lama, dan ini mungkin kesempatan Anda untuk bertemu Tuhan Anda. demi Bapa, Putra, dan Roh. Oke, terima kasih. Silahkan Anda keluar. Salam. Oh, pantesan dia punya keyakinannya. Terima kasih teman-teman. Ya, seperti inilah tadi acara medumisasi yang sudah berlanjut. Sekarang kesimpulannya adalah bahwa di sini adalah tempat di mana dulu setelah kejadian peperangan 5 hari di Semarang berkelanjutan sampai orang-orang Belanda itu mencari-cari orang Indonesia, mencari sampai orang-orang Jepang ini sangat mendukung kemerdekaan Indonesia, sehingga tidak rela kalau orang-orang Jepang membantu persenjataan Indonesia. Gimana kesan Mas Jovi untuk pertama kali ikut di tim sejarah? Menurut saya ya hal baru dan pengalaman baru yang saya temui baru kali ini bisa ikut seperti ikut seperti ini dan berbicara mungkin sama makhluk-makhluk seperti itu gitu. Makhluk astral. Ya. Terus yang juga saya ambil dari cerita tadi yang kalian lihat, ini intinya monumen ketenangan jiwa. Kurang lebihnya ada 150 orang yang meninggal, campuran mungkin dari Indonesia, Jepang, Belanda, sehingga dibuat monumen ini sebagai tanda adanya bukti-bukti sejarah di Semarang ini, di monumen ini, pada peperangan 5 hari di Semarang. Gimana buat kesan-kesannya mulai awal Mas Aditya artisnya jeruji sejarah
mulai awal mulai nyampe sekarang gimana kesan-kesan? Gimana Mas Adit, pesan-pesan? Ya senang mengikuti channel Juruji Sejarah teman-teman. Pokoknya maju terus teman-teman, semangat. Pesannya tetap kompak, jaga kesehatan, Jangan terus lupa maju. pakai. Jangan lupa pakai masker. Nah, ini karena Nah karena syuting- saya meditasi, jadi saya nggak pakai masker teman-teman. Ini tapi yang kameramen semuanya pakai masker Iya, ini teman-teman. pertama pakai masker semua. Iya. Tetap Jadi jaga aman. kesehatan ya. Stay safe. Oke, terima kasih ya. Kira-kira seperti itu, bahwa di sini dulu adalah sebuah tempat lalu lalang kapal-kapal asing di sini untuk berdagang dari era ke era berikutnya, sehingga sampai saat ini semakin menyusut, kemudian dermaga sekarang sudah berpindah ya Mas Jovi ya. Iya. Ya. Di mana Mas? Di Tanjung Mas. Tanjung Ya. Mas. Ini adalah dermaga masa lalu, dan tetap ini adalah sebuah sejarah yang perlu kita kenang, yang perlu kita ingat, bagaimana dulu bangsa Indonesia adalah bangsa yang Kaya. kaya dengan rempahnya, kaya Sumber dengan daya. potensi alamnya, sehingga kita semua berkewajiban untuk menjaga agar supaya punya kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu ya Mas Yofi Ya. ya. Oke, demikian acara mediumisasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap dukung channel kami, subscribe, like, komen, dan juga dibantu untuk share, kira-kira seperti itu. Dan kita mohon maaf Jika apabila ada ada kesalahan, apabila ada kekurangan. Ini adalah sekedar hiburan yang memiliki pengalaman misteri, kira-kira seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jeruji Sejarah. Mantap lur.